Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran materi PPKN. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah anak-anakku sekalian berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan kesehatan, dan juga kebahagiaan. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama-sama. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah berhasil naik di kelas 8. Semoga di kelas 8 ini anak-anakku bisa meningkatkan prestasi, menambah disiplin, dan menambah semangat belajarnya. Untuk yang berprestasi yang sudah baik, semoga bisa dipertahankan. Anak-anak mungkin belum mengenal Bu Hotimah, karena Bu Hotimah di kelas 7 tidak pernah mengajar kalian. Jadi untuk kali ini, perkenalkan, saya Bu Hotimah yang akan mengajar kalian di kelas 8 dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anak, sebelum pelajaran PPKN, maka kita harus mengetahui dulu tujuannya. Tujuan mempelajari PPKN itu apa? Tujuannya adalah setelah membaca tayangan Power ini, peserta didik dapat mengetahui arti penting Pancasila dengan benar, menghargai, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan baik. Mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan dengan benar. Nah, ini ya anak-anak. Terus kita akan mengawali pembelajaran ini dengan memahami kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, istilah Pancasila ini dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno, Insinyur Soekarno, presiden pertama, pertama kali secara resmi menyebut bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan anak-anak mungkin tahu setiap tanggal 1 Juni 1945 selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila yang sudah disebutkan tadi sebagai dasar negara. Yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat Pancasila sebagai dasar negara. Yang nomor 2,
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia? Artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Artinya Pancasila adalah sebuah kesepakatan bangsa Indonesia untuk mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini adalah nilai yang sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia turun-temurun ribuan tahun yang lalu. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi Indonesia atau Pancasila sebagai ideologi nasional. Artinya anak-anak, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah pembelajaran untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga walaupun kita hanya berjumpa lewat media online, tidak mematahkan semangat anak-anak untuk tetap belajar, untuk tetap meningkatkan prestasi anak-anak, dan juga anak-anak mampu menjaga kedisiplinan yang sudah diterapkan oleh sekolah, tetap memakai seragam, tetap diam di rumah, keluar tetap memakai masker. Yang penting anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Sekian pembelajaran PPKN untuk pertemuan yang pertama. Semoga anak-anak paham, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Ibu ucapkan selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses meraih cita-citanya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.